Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa al-fudala. Insyaallah setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada bab minasyirki iraratul insani bi amalihi ad-dunya. Ya, di antara kesyirikan adalah seseorang yang menginginkan dunia dari amal solehnya. Ya, jadi amal soleh yang dilakukan oleh seseorang namun niatnya, keinginannya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan keuntungan dunia, kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat, bukan tujuan akhirat, tetapi tujuannya dunia, maka itu bagian daripada kesyirikan. Bagian daripada kesyirikan yang harus ditinggalkan. Ini ikhwatul Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama. Di sini disebutkan dalam kitab ini beberapa contoh-contoh yang menjelaskan bagaimana seseorang itu keinginannya dalam beramal soleh, yaitu bertujuan, berkeinginan untuk mendapatkan dunia. Yang pertama, yaitu contohnya adalah seseorang yang beramal soleh, tapi keinginannya untuk mendapatkan harta. Dia beramal soleh, misalnya tujuannya sholat, ya, atau menuntut ilmu agama, ya, atau amal soleh apa saja, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan harta. Harta ini kan bagian daripada dunia. Maka ini bagian daripada kesyirikan. Maka ini bagian yang daripada kesyirikan yang terlarang, harus ditinggalkan. Jadi amal soleh itu kita kerjakan semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala di sisi Allah, bukan mencari dunia, bukan mencari uang, bukan mencari manfaat keuntungan dunia. Amal soleh yang kita kerjakan itu tidak boleh. Ya, seperti contohnya orang yang bertugas sebagai tukang azan misalnya, atau bertugas azan, ya, mempunyai tugas mengumandangkan azan, ya, atau muazzin. Tapi tujuannya dia menjadi tukang azan itu untuk mencari uang, maka itu tidak diperbolehkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak boleh orang karena azan itu, mengumandangkan azan itu atau menjadi juru azan atau muazin itu bagian dari ibadah, amal soleh. Maka tujuan tidak boleh mencari uang di situ, mencari harta, ya, mencari kepentingan dunia. Jadi orang azan itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau seorang yang melaksanakan ibadah haji tapi tujuannya untuk mendapatkan harta misalnya, ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, ibadah haji adalah ibadah yang harus diniatkan semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisinya, bukan mencari keduniaan. Ini contoh ya. Ya, contoh dari menginginkan keduniaan seperti menginginkan harta atau uang. Yang kedua, contoh dari beramal soleh tapi niatnya untuk mendapatkan dunia adalah untuk mendapatkan kedudukan, pangkat ataupun jabatan. Ya, seperti orang yang belajar di Universitas Islam misalnya, ya, Universitas Islam mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan gelar sarjana, ya. Dengan gelar sarjana itulah maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ini juga bagian daripada kesyirikan, ya, atau sesuatu yang terlarang.
Ya, kenapa? Karena menuntut ilmu agama atau mempelajari ilmu agama itu bagian daripada ibadah. Oleh karena itu, niatnya harus ikhlas semata-mata karena Allah, mencari ridho dan pahala sisi Allah, bukan mencari ijazah, ya, mencari kedudukan, mencari gelar, ya, bukan itu tujuan utamanya, ya. Tapi tujuan utamanya mencari ridho Allah, pahala di sisi Allah, karena yang dituntut, yang dipelajari adalah ilmu agama. Yang ketiga, contoh yang lain yaitu beramal soleh dengan niat untuk mendapatkan dunia, yaitu agar dia menginginkan agar dia terhindar dari gangguan, ya, bisa dia terhindar dari penyakit, ya, atau yang semisalnya. Contoh misalnya seorang yang beribadah kepada Allah, tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan baginya di dunia ini, yaitu seperti agar orang-orang cinta kepadanya, orang-orang suka kepadanya, atau agar orang-orang tidak mengganggu dia misalnya. Nah, ini semuanya adalah perkara-perkara dunia, ya, agar orang cinta kepadanya, suka kepadanya, agar orang-orang tidak mengganggunya. Ini adalah perkara-perkara dunia. Sedangkan ibadah itu adalah perkara akhirat yang harus tujuannya semata-mata karena Allah, bukan karena dunia atau karena siapa-siapa. Kemudian contoh yang lainnya adalah seseorang yang beribadah tetapi tujuannya yaitu agar orang-orang mencintainya, agar orang-orang memberikan penghargaan kepadanya. Ini juga bagian daripada kesyirikan yang harus ditinggalkan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Intinya adalah siapa saja yang beramal soleh, amal ibadah, tapi tujuannya bukan karena Allah, ya, tetapi karena ingin mendapatkan kepentingan dunia, ya, untuk mendapatkan apa namanya, kemewahan dunia, ya, bukan untuk mendapatkan kehidupan akhirat, ya, maka ini adalah bagian daripada kesyirikan. Ikhwatal Islam, ta'azakullah. Ya, kemudian jika ada yang berkata, ya, ada yang bertanya, ya, apakah termasuk juga orang-orang yang belajar ilmu agama di perguruan-perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga keislaman, yaitu dia berkeinginan untuk mendapatkan syahadah, untuk mendapatkan ijazah, ya, atau ingin mendapatkan gelar misalnya, apakah juga masuk yaitu beramal soleh dengan tujuan mendapatkan dunia? Maka jawabannya adalah, kata Syekh, ya, jika tujuannya masuk ke perguruan tinggi untuk mempelajari ilmu agama, tujuannya adalah eh, artinya tidak bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau tidak bertujuan untuk mencari pahala di sisi Allah, bukan tujuan syari yang disyariatkan seperti untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah, ya, ya, tetapi semata-mata dia tujuannya untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah agar dia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini termasuk juga yaitu beramal soleh tapi tujuannya adalah untuk mencari dunia. Oleh karena itu, kata Syekh, beliau mengatakan, ya, jadi tatkala kita belajar di perguruan tinggi Islam, mempelajari ilmu-ilmu Islam, maka janganlah kita berniat untuk mencari kedudukan dunia dari ilmu yang kita dapatkan, dari sertifikat atau ijazah yang kita, atau dari gelar yang kita dapatkan, jangan tujuannya untuk mendapatkan kedudukan keduniaan, ya. Tetapi hendaklah kita menjadikan gelar-gelar itu atau ijazah-ijazah itu sebagai wasilah untuk kita beramal, ya, berdakwah, ya, agar bisa memberikan manfaat keagamaan bagi orang lain. Ya, jadi harus menjadikan itu sebagai wasilah, ya, syahadanya, gelarnya yang kita dapatkan, titel, ya, atau yang semisalnya, itu jadikan wasilah, bukan tujuan, bukan tujuan mendapatkan gelar itu agar kita mendapatkan kehidupan yang layak, agar kita bisa
mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, mendapatkan pangkat, jabatan dan seterusnya. Bukan itu tujuannya, tetapi tujuannya mencari ridho Allah, pahala di sisi Allah, dan menjadikan titel gelar sarjana itu sebagai wasilah saja agar kita seorang itu bisa berdakwah, bisa menyampaikan ilmunya yang lebih bermanfaat lagi kepada orang-orang. Ya, ini ikhwat Islam, azakullah. Ya, kenapa tidak mengapa menjadikan gelar sarjana? Ya, artinya tetap juga kita ingin mendapatkan gelar sarjana itu di zaman sekarang. Ya, karena pekerjaan-pekerjaan sekarang itu di zaman sekarang ini baru kita bisa dapat pekerjaan kalau ada namanya ijazah atau gelar. Ya, beda di zaman-zaman dahulu tuh orang tidak memakai gelar S1, S2, S3 tidak ada. Tapi di zaman sekarang ini orang butuh gelar. Ya, begitulah perkembangan zaman. Sehingga seorang itu bisa diterima jadi guru, jadi dosen, ya atau jadi apa misalnya di sebuah ya perguruan tinggi keislaman, maka itu berdasarkan kepada ijazah yang dia miliki. Ya, dan orang-orang tidak bisa sampai untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat kecuali dengan wasilah ini, yaitu apa, dengan gelar kesarjanaan misalnya atau dengan ijazah yang dia miliki. Ya, namun niatnya tetap eh, benar, yaitu apa? Dia mempelajari ilmu agama di perguruan tinggi itu tujuan utamanya bukan mencari gelar. Itu mencari gelar hanya sekedar tujuan sampingan saja. Ya, tujuan tambahan saja, tapi tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah, agar mencari ilmu agar dia seseorang itu bebas dari kebodohan dan bisa mengangkat kebodohan dari orang lain dan juga bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Yang kedua adalah ya, seseorang yang ya orang yang mencari ilmu agama, ya mempelajari ilmu agama, tetapi dia tidak mendapatkan ilmu agama, ya kecuali di kampus-kampus misalnya, kecuali di kampus-kampus, ya maka dia pun harus masuk ke mendaftar di kampus atau lembaga-lembaga pendidikan, ya tapi tujuannya adalah ingin mencari ilmu agama untuk mempelajari ilmu agama, ya. Adapun masalah eh, apa namanya gelar akademik, titel ataupun sertifikat ataupun ijazah itu dia tidak terlalu pikirkan. Ya, dia tidak terlalu memikirkan. Ya, ini ikhwatul Islam, ta'azakullah, maka ini diperbolehkan. Ya, artinya tidak termasuk dari beramal soleh dengan tujuan keduniaan. Ya, karena tujuannya bukan untuk mencari titel, ya, tetapi karena dia butuh ilmu, tapi karena ilmu itu hanya bisa didapatkan secara sistematis atau secara berjenjang, misalnya lewat perguruan tinggi, ya, maka dia pun harus masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut, ya, untuk mendapatkan ilmu agama itu. Yang ketiga adalah seseorang yang ya apabila seseorang itu ya beramal, ya beramal soleh dan niatnya adalah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ya makanya tidak mengapa, ya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka itu tidak mengapa, ya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar dan memberikan kepadanya rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ya. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada seorang untuk bertakwa. Karena dengan takwa itu maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, dan Allah SWT juga akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ini ikhwatal Islam, azakullah, ya.
Sekali lagi maka ini tidak mengapa, ya, tidak ada dosa baginya karena dia menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini ikhwat Islam, ma'azallah. Kemudian kita lanjutkan, ya, yaitu kita bacakan satu ayat dari surah Hud ayat berapa? Ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan, ya, sempurnakan balasannya kepada mereka atas amalan yang dikerjakan. Artinya dia beramal soleh tapi tujuannya untuk mendapatkan kehidupan dunia, mendapatkan harta, pangkat, jabatan, keturunan, ya. Eh, tapi apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi bagi orang tersebut, ya, nanti di hari akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan api neraka. Kenapa? Karena amal soleh yang dikerjakan, amal ibadah yang dikerjakan itu bukan tujuannya karena Allah. Iya, iya. Bukan tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Tapi tujuannya semata-mata untuk mencari dunia, untuk mendapatkan pangkat, jabatan, untuk mendapatkan harta dan seterusnya. Allah kasih atas apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan. Ya, tetapi di hari akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Allah mengatakan ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu tidak ada bagiannya di hari akhirat kecuali hanyalah api neraka. Nauzubillahi min zalik. Ini ikhwatul Islam, wa habitu ma sana'u, bahkan batallah semua apa yang amal soleh yang dikerjakan. Jadi amal soleh, salatnya, puasanya, zakat dan seterusnya, yang dia infaknya, sedekahnya yang dia lakukan tujuannya untuk mencari kehidupan dunia, kepentingan dunia, maka amal-amal ibadah itu semuanya terhapus semua. Tidak ada menjadi amal ibadah di hari akhirat. Tidak ada investasinya akhirat. Ini adalah orang yang rugi, kan? Ya, wa baqtidum ma kanu ya'malun, maka batallah semua apa yang pernah dia lakukan. Auzubillah min dzalik. Apa artinya seseorang jika dalam hidupnya dia sudah capek-capek beramal soleh, tetapi di hari akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal di hari akhirat ini kita butuh amal-amal soleh kita sebagai kita butuh pahala-pahala dari amal soleh kita itu sebagai simpanan kita, investasi di akhirat kita, sebagai bekal kita. Apa artinya kalau di akhirat semuanya terhapus, tidak ada pahala di sisi Allah, padahal kita semua ini akan menghadap Allah. Manusia ini akan meninggalkan dunia, suka ataupun tidak suka. Ya, oleh karena itu rugilah orang yang beramal soleh tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ini ikhwatul Islam, azakullah, yang harus kita pahami. Ya, ini jangan sampai kita salah. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah beliau, maka Umar pun mendapati punggung beliau berbekas-bekas karena tikar yang kasar. Maka Umar pun menangis. Apa kata apa kata Nabi, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, Raja Persia dan Raja Romawi itu hidup dalam kemewahan, dalam di istana yang megah, sedangkan engkau adalah kekasih Allah, sedangkan begini kehidupanmu. Apa kata Nabi? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum. Mereka adalah kaum atau bangsa yang telah disegerakan kebaikan-kebaikan mereka di dunia ini. Artinya orang-orang kafir itu, ya, Allah segerakan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini atas apa yang mereka kerjakan. Tetapi di hari akhirat tempat mereka adalah neraka. Karena apa? Mereka kafir kepada Allah. Mereka tidak menjalankan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menginginkan kehidupan dunia dari amal ibadah yang dia lakukan. Ini ikhwatal Islam. Adapun umat kaum muslimin, ya, tujuan kita adalah mencari kehidupan akhirat yang kekal abadi, ya, kehidupan akhirat yang bahagia di surga Allah, ya. Itulah yang merupakan tujuan kita yang terbesar, tujuan kita yang terjauh, ya, dari amal soleh yang kita kerjakan. Ini yang harus kita kontrol, ya.
Sekali lagi, jangan sampai amal soleh yang kita kerjakan itu tujuannya untuk mencari dunia. Dunia ini sementara saja, dunia ini akan berakhir. Ya, oleh karena itulah Nabi beramal soleh, Nabi berpuasa, sholat, berperang, berjihad, berinfak dan seterusnya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Nabi tidak pernah mengharapkan kehidupan dunia, kehidupan yang mewah, yang megah, tidur di atas kasur yang empuk, makan yang enak-enak. Nabi tidak mengharapkan itu semua. Nabi hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Iya, bagaimana Nabi bisa selamat? Iya, bagaimana para sahabat bisa mendapatkan kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat di surga Allah. Itulah tujuan dari ibadah itu sebenarnya. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai kita bertujuan ibadah itu untuk mencari dunia. Dunia cuma sarana saja, bukan tujuan. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah memberikan kita kepada dunia, alhamdulillah itu namanya kesenangan Allah atau berita gembira yang Allah segerakan. Tetapi sebenarnya itu bukan balasan yang sempurna dari Allah. Balasan sempurna itu di hari akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kata Allah dalam surah Ali Imran, setiap manusia itu pasti akan mati. Iya. Wa innama tuwaffan ujurakum ini. Sesungguhnya kalian itu akan dibalas atas amal amal soleh kalian nanti pada hari akhirat itu secara sempurna nanti di hari akhirat. Jadi amal ibadah kita akan dibalas secara sempurna oleh Allah itu hari akhirat. Adapun di dunia ini dibalas juga tetapi tidak sempurna, hanya sedikit saja. Hanya berapa persen, tetapi sebagian atau sebagian besar persennya itu dibalas di hari akhirat kelak. Karena itulah tujuan daripada amal soleh itu. Ini ikhwan Islam. Kenapa? Karena dunia ini kan sementara akan kita tinggalkan. Maka Allah tidak berikan semuanya. Nanti Allah simpankan, investasikan di hari akhirat kelak. Ini ikhwan Islam. Azakullah. Ya. Kemudian yang berikutnya hadis Rasulullah SAW. Taisa Abdul Dinar. Ya, celakalah hamba penyembah dinar atau mata uang emas. Taisa Abdul Dirham. Ya, celakalah penyembah uang dirham, yaitu uang perak. Taisa Abdul Khamisah. Ya, celakalah hamba yang apa namanya yang al khamisah itu sejenis pakaian-pakaian ya, penyembah pakaian ya. In uqtiya radiya, jika dia diberikan oleh Allah ya harta benda dia senang, kenikmatan dia senang, wa illam yuqa sakhita. Namun jika dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kesenangan dunia maka dia pun murka ataupun dia marah. Taisa wantakasa ya maka celakalah dia ya wantakasa ya maka celakalah dia ya orang yang apa namanya ya di sini artinya uh, maka akan sulit kehidupannya ya wa idza syika falan taqasha ya apabila dia mendapatkan ujian ya maka dia pun sulit untuk menghilangkan ujian tersebut ya tuba li abdin akhidin bi aina'in farasi sebaliknya beruntunglah seorang hamba yang mengambil tali kekang kudanya fisabilillah asy'ata ra'sahu meskipun rambutnya itu berdebu ya mughabbaratun qadam meskipun kakinya itu dipenuhi dengan debu-debu ya tetapi dia berjuang di jalan Allah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan agama Allah di atas agama-agama yang lainnya. In kana fil hirasah kana fil harasah, jika dia diperintahkan untuk berjaga-jaga maka dia pun ikut berjaga-jaga dalam di medan perang. Wa in kana fis saqa, jika dia diperintahkan untuk berada di bagian belakang pasukan perang, pasukan jihad maka dia pun berada di bagian belakang. Ini dalam lam yu'dan. Ya, jika dia minta izin kepada seseorang ya karena dia tidak memiliki apa-apa maka dia tidak diberikan izin untuk masuk. Wa in syafa'a, dan jika dia ingin meminta pertolongan maka dia pun tidak diberikan pertolongan hanya karena
dia tidak memiliki keduniaan. Tetapi dia sebenarnya orang yang beruntung. Ya, di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat kelak. Jadi orang yang beruntung itu bukan orang yang dipenuhi dengan kegemerlapan dunia, tetapi dia lupa kepada Allah. Ada orang yang sampai-sampai dia lupa kepada Allah, lupa syariat Allah, bahkan dia kecintaannya terhadap dunia, terhadap harta benda, itu melebihi daripada kecintaannya kepada Allah. Sehingga apa? Dia rela melanggar larangan-larangan Allah, melanggar syariat Allah karena kecintaannya terhadap dunia. Itulah orang-orang yang celaka. Ya, ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah dia senang. Tetapi jika dia mendapatkan ujian dari Allah, musibah dia pun berkeluh kesah. Ya, inilah orang yang celaka. Adapun orang yang beruntung adalah orang yang yang beribadah semata-mata mencari ridha Allah. Dia rela bersusah payah seperti misalnya dalam berjihad, dia terpaksa harus berjihad ya sehingga pakaiannya kotor, rambutnya berdebu dan seterusnya, dia harus berjaga-jaga di malam hari, dia penuh dengan pengorbanan, dia harus menjaga pasukan dan seterusnya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang niatnya dalam beribadah atau berjihad di jalan Allah semata-mata mencari Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung di dunia ini dan lebih-lebih di hari akhirat. Kenapa? Karena kelak nanti pada hari akhirat, ya, tatkala dia ikhlas semata-mata karena Allah menjalankan tugas tersebut termasuk jihad, maka pahalanya yang kekal abadi dia akan terima nanti pada hari akhirat, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Jadi intinya adalah kesimpulannya adalah hendaklah kita beramal soleh, melakukan amal ibadah, ya semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin mendapatkan kepentingan dunia, jabatan, pangkat, uang dan seterusnya, tetapi kita beramal soleh ini adalah agar kita menghilangkan kebodohan dari diri kita, kita mengangkat kebodohan dari orang lain, kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan kalau bertanya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya semua, bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.